Satu Piala Dunia, 48 negara, dan hanya satu akhir cerita. Semua datang membawa ambisi dan harapan yang sama, tapi tidak semuanya benar-benar siap untuk bertahan sampai akhir. Waktu menuju final Piala Dunia 2026 semakin dekat dan panggung besar ini selalu menuntut lebih dari sekadar nama besar. Ia menuntut konsistensi, keputusan tepat, dan ketenangan di bawah tekanan. Di titik inilah garis pemisah mulai terlihat. Dari puluhan peserta, hanya segelintir tim yang punya fondasi cukup kuat untuk melangkah lebih jauh dari yang lain. Tim-tim dengan struktur permainan jelas, pengalaman di turnamen besar, dan kedalaman skuad yang bisa diandalkan di setiap fase. Maka, sebelum kompetisi dimulai, menarik untuk melihat siapa saja yang benar-benar berada di jalur terdepan dalam perburuan trofi Piala Dunia 2026. Simak ulasannya sampai tuntas. Argentina menjadi nama pertama yang layak dibahas. Sejak awal kualifikasi, La Albiceleste telah menunjukkan mengapa mereka tetap berada di level tertinggi. Mereka menutup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL di posisi puncak dengan 38 poin dari 18 laga, mencetak 31 gol dan hanya kebobolan 10. Argentina unggul atas semua rival utama di Amerika Selatan, termasuk Brasil, Uruguay, dan Kolombia. Sebuah indikator konsistensi yang jarang terjadi di kawasan dengan tingkat persaingan setinggi itu. Catatan tersebut bahkan terlihat lebih solid jika dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Pada kualifikasi menuju Piala Dunia 2022, Argentina finish di posisi kedua dengan 39 poin dan tanpa satu pun kekalahan. Artinya, performa mereka menuju 2026 tidak mengalami penurunan, justru menunjukkan kematangan yang lebih stabil. Mereka bukan tim yang hanya mengandalkan momentum juara bertahan, melainkan terus memperbarui standar permainan mereka. Pertanyaan besarnya kini bukan soal kualitas, melainkan keberlanjutan. Apakah Argentina bisa kembali menjuarai Piala Dunia dengan pendekatan yang sama? Jawabannya jelas, tidak sepenuhnya. Lionel Scaloni memahami itu. Ia terus beradaptasi, berganti antara formasi 4-3-1-2 dan 4-4-2 Diamond, menyesuaikan lawan tanpa menghilangkan identitas utama Argentina, solid, agresif, dan efektif dalam menyerang. Skuad mereka pun mencerminkan keseimbangan generasi. Di lini depan, Argentina punya kedalaman lewat nama-nama seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Paulo Dybala, hingga Alejandro Garnacho. Lini tengah diisi pemain-pemain dengan kontrol dan intensitas tinggi seperti Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, hingga Thiago Almada. Sementara di belakang, kombinasi Christian Romero, Lisandro Martinez, dan Nahuel Molina memberi kestabilan yang menjadi fondasi permainan mereka. Namun ada faktor penting yang tak bisa diabaikan. Kepergian Angel Di Maria meninggalkan ruang emosional sekaligus teknis, sementara masa depan Lionel Messi masih menjadi tanda tanya. Meski begitu, sinyal dari dalam tim menunjukkan harapan bahwa 2026 bisa menjadi turnamen terakhir Messi bersama Argentina. Jika itu terjadi, kepercayaan diri skuad ini akan meningkat drastis. Pengalaman bangkit dari tekanan ekstrem, seperti final 2022 melawan Prancis, menjadi modal mental yang sangat langka. Itulah sebabnya Argentina tetap dipandang sebagai kandidat terkuat. Dengan inti tim yang relatif sama, pelatih yang stabil, dan kepercayaan yang terjaga, mereka masih berada di jalur terdepan. Namun tepat di belakang mereka ada satu kekuatan besar lain yang terus membesar sejak 2018, Prancis. Sebuah rival yang bukan hanya menunggu kesalahan Argentina, tapi siap merebut panggung utama dengan generasi emasnya sendiri. Prancis menuju Piala Dunia 2026 dengan satu ciri yang jelas, kedalaman talenta. Sejak fase awal, mereka tampil dominan dan memimpin grup dengan pendekatan yang rapi, struktur jelas, tempo terjaga, dan kualitas individu yang menyatu dengan sistem. Di balik semua itu berdiri Didier Deschamps, sosok yang telah memimpin Prancis sejak 2012, menghadirkan gelar Piala Dunia 2018 dan satu final lagi pada 2022.
Turnamen 2026 akan menjadi penutup kontraknya, dan konteks itu memberi bobot tersendiri pada perjalanan Prancis kali ini. Deschamps tidak datang untuk sekadar hadir. Ini adalah kesempatan terakhirnya, dan skuad yang ia miliki membuat ambisi itu terasa realistis. Di lini depan, Prancis dipimpin oleh Kylian Mbappe, kapten, motor serangan, dan titik fokus permainan. Ia memimpin dari depan dengan kecepatan dan kecerdasan yang sulit dihentikan. Di sisi lain, Ousmane Dembélé menambah ancaman dengan dribble dan intensitas, sementara Bradley Barcola muncul sebagai opsi yang semakin matang. Ancaman Prancis tidak terpusat, tapi menyebar. Kedalaman itu semakin terasa ketika melihat opsi lain di lini serang. Kingsley Coman, Marcus Thuram, dan Randal Kolo Muani memberi variasi gaya dan profil. Prancis tidak bergantung pada satu skema atau satu kombinasi. Mereka punya fleksibilitas untuk menyesuaikan pendekatan tanpa kehilangan daya gedor. Setiap pemain di lini depan terbiasa dengan tekanan level tertinggi dan tahu bagaimana memanfaatkan ruang sekecil apapun. Di lini tengah, keseimbangan menjadi kunci. Eduardo Camavinga membawa energi box to box, Aurelien Tchouaméni memberi kontrol dan disiplin, sementara Adrien Rabiot menyatukan fisik dan pengalaman. Warren Zaïre-Emery menambah dimensi dengan mobilitas dan visi, didukung nama-nama lain yang siap masuk tanpa menurunkan level. Lini tengah Prancis bukan hanya kuat, tapi juga lengkap, mampu bertahan, membangun, dan mendominasi fase krusial pertandingan. Fondasi itu diperkuat oleh pertahanan yang atletis dan berpengalaman. William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, hingga Pavard dan Hernandez bersaudara membentuk lini belakang yang cepat, agresif, dan nyaman menguasai bola. Di bawah Mistar, pilihan seperti Mike Maignan memastikan stabilitas tetap terjaga. Hampir tidak ada celah yang terlihat, baik di atas kertas maupun di lapangan. Dengan status peringkat teratas FIFA dan probabilitas juara yang tetap tinggi, Prancis masuk Piala Dunia 2026 sebagai tolok ukur. Pengalaman, kedalaman skuad, dan kontinuitas kepelatihan membuat mereka menjadi ancaman utama bagi siapapun. Jika ada tim yang tampak siap menghadapi tekanan turnamen dari awal hingga akhir, Prancis berada di barisan paling depan, bersama segelintir nama besar lain yang berani berdiri sejajar. Spanyol muncul sebagai kekuatan besar berikutnya di jalur menuju Piala Dunia 2026. Kebangkitan ini tidak lahir secara instan, melainkan melalui kesinambungan filosofi, talenta teknis, dan kesabaran struktural. Di baliknya ada Luis de la Fuente, sosok yang memahami sepak bola Spanyol dari level akar hingga senior. Rekam jejaknya bersama tim muda, juara Eropa U19, U21, hingga perak Olimpiade, menjadi fondasi transisi yang kini matang di tim utama. Validasi datang di panggung besar. Spanyol menjuarai Nations League 2023, tampil meyakinkan di Euro 2024, dan menundukkan Inggris di final. Setahun berselang, mereka kembali menunjukkan karakter kompetitif dengan kemenangan dramatis atas Prancis di semifinal, meski harus mengakui Portugal di partai puncak. Hasil itu tidak mengubah arah, justru mempertegas filosofi bersama kita lebih kuat, yang semakin melekat dalam identitas permainan mereka. Gaya De La Fuente terasa jelas. Penguasaan bola rapi, sirkulasi cepat, dan struktur 4-3-3 yang menonjolkan kecerdasan teknis. Alvaro Morata tetap menjadi figur sentral di lini depan, didampingi ancaman kecepatan Nico Williams dan kreativitas matang Lamine Yamal sebagai simbol generasi baru. Kedalaman serangan terjaga lewat Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Joselu, hingga Fermin Lopez, memastikan fleksibilitas tanpa penurunan kualitas. Lini tengah menjadi jantung permainan dengan Rodri sebagai pengendali tempo, didukung presisi Zubimendi dan visi Pedri, serta dimensi fisik dari Fabian Ruiz dan Mikel Merino. Di belakang, keseimbangan pemain muda dan berpengalaman membentuk struktur pertahanan yang solid, dilindungi konsistensi Unai Simon. Dengan fondasi ini, Spanyol memasuki Piala Dunia 2026 sebagai tim yang utuh. Dan jika ritme serta kebersamaan terjaga, peluang kembali mengangkat trofi bukan lagi sekadar wacana. Dan kini sampai pada nama terakhir dalam daftar ini. Portugal muncul sebagai salah satu dari 4 tim teratas dengan peluang paling realistis menjuarai Piala Dunia 2026.
Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus diamati bukan hanya karena limpahan talenta, tetapi juga karena satu narasi besar yang menyertainya. Turnamen ini berpotensi menjadi Piala Dunia ke-6 sekaligus terakhir Cristiano Ronaldo, sebuah titik penutup tanpa ruang untuk kesempatan kedua. Berbeda dengan kisah Messi pada 2022. Selama bertahun-tahun, Portugal kerap datang ke Piala Dunia dengan skuad yang tidak sepenuhnya seimbang. Kualitas selalu ada, tetapi jarang benar-benar lengkap. Situasi itu kini berubah. Di bawah Roberto Martinez, Portugal tampil lebih terstruktur dan matang. Mereka lolos dengan meyakinkan dan menunjukkan bahwa label kuda hitam sudah lama tertinggal, digantikan oleh identitas tim yang siap bersaing di level tertinggi. Dalam skema 4-3-3, kekuatan Portugal terlihat jelas di lini depan. Rafael Leao memberi ancaman konstan dari sisi kiri, sementara variasi di sayap kanan menghadirkan energi dan kreativitas. Di tengah, peran penyerang dibagi antara agresivitas Gonzalo Ramos dan efektivitas Cristiano Ronaldo yang tetap memimpin di momen penting. Kedalaman serangan diperkuat oleh João Felix dan Pedro Gonçalves, memastikan selalu ada opsi dalam berbagai situasi. Lini tengah menjadi pusat kendali dengan Bruno Fernandes sebagai pengatur tempo, kecerdasan Bernardo Silva di ruang sempit, serta keseimbangan teknis Vitinha dilindungi oleh João Palhinha dan Ruben Neves. Fondasi itu dilengkapi pertahanan solid yang dipimpin Ruben Dias, fleksibilitas João Cancelo, kecepatan Nuno Mendes, dan ketenangan Diogo Costa di bawah mistar. Dengan komposisi ini, Portugal bukan sekadar cerita emosional tentang akhir sebuah era, melainkan tim yang benar-benar siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026.